Nah adik-adik, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4 dari buku paket halaman 143 ya. Ini adalah materi untuk matematika SMP kelas 7 kurikulum Merdeka Belajar. Seorang siswa menuliskan jawabannya untuk membuktikan bahwa 2 kali dalam kurung Y plus 3 plus Y mempunyai bentuk yang ekuivalen dengan 3Y plus 6. Nah ini sifat-sifat apa yang digunakan pada tahapan 1, 2, dan 3? Coba kita cek tahapan pertama dulu ya. 2 kali dalam kurung Y plus 3 plus Y itu menjadi 2Y plus 6 plus Y. Berarti di sini kita menggunakan sifat distributif. 2-nya itu dikali masuk ya. 2 kali Y sama dengan 2Y, lalu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah ini menggunakan sifat distributif. Kemudian dari tahapan pertama ke tahapan kedua ya, ini kan di tahapan pertama 2Y ditambah 6 ditambah Y. Sekarang di tahapan kedua ini urutannya dibalik ini ya, 2Y ditambah Y plus 6. Jadi yang semula 6 plus Y sekarang menjadi Y plus 6. Nah berarti tahapan kedua di sini menggunakan sifat komutatif. Sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu berlaku pada operasi penjumlahan maupun operasi perkalian ya. Sebab 6 plus Y itu sama dengan Y plus 6. Lalu tahapan yang ketiga ini kembali menggunakan sifat distributif gitu ya. Jadi kalau 2Y ditambah Y, Y-nya sendiri itu kan bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian, yaitu 1 dikalikan dengan Y. Nah sehingga nanti Y-nya itu bisa dikeluarkan ya, istilahnya difaktorkan dalam kurung. Nah ini koefisiennya nih 2 ditambah 1 kemudian dikali dengan Y. Nanti ini kalau kita kali masuk ya, Y kali 2 sama dengan 2Y, kemudian Y kali 1 ya sama dengan 1Y, maka pasti akan kembali ke bentuk semula. Nah berarti di sini menggunakan sifat distributif ya. Nah ini sifat distributif. Oke, selanjutnya 2 plus 1 sama dengan 3, maka ini 3Y, kemudian 6-nya tinggal ditulis ulang ya. Jadi kalau ditanya sifat-sifat apa yang digunakan pada tahapan 1, 2, dan 3, sifat distributif tahapan pertama, kedua sifat komutatif, ketiga adalah kembali menggunakan sifat distributif gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Nah, lengkapilah tabel nilai bentuk-bentuk aljabar di bawah ini dengan nilai variabel X yang telah diberikan pada tabel ya. Di sini ada 2 bentuk aljabar. Jadi ini adalah bentuk aljabar yang pertama, kemudian ini adalah bentuk aljabar yang kedua. Nah, kita isi sama-sama ya. Untuk X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1. Nah, berarti di sini untuk bentuk aljabar yang pertama dulu ya, kita ganti X yang ada di sini pokoknya dengan min 1 ya gitu. Jadi 2 kali min 1 kan sama dengan min 2. Ini langsung aja ya supaya cepat ya Dek ya. Kemudian ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 kali min 1 kan sama dengan min 4. Lalu di sini min 7. Nanti kalau dihitung ya, min 2 plus 3 itu sama dengan 1. Min 4 min 7 itu sama dengan min 11. 1 dikurangi 11 sama dengan min 10. Tulis di sini. Sekarang bagaimana dengan bentuk aljabar yang kedua? Berarti 6X min 4 ya. X-nya kita ganti dengan min 1. 6 kali min 1 itu sama dengan min 6 ya. Kemudian dikurangi 4. Nah min 6 min 4 sama dengan min 10. Oh ternyata untuk X sama dengan min 1, hasil akhir atau nilai akhir dari bentuk aljabar yang pertama dan kedua itu sama ya. Sekarang kita cek untuk nilai X yang lain ya. Berarti di sini kita punya X sama dengan 0. Nah apakah nanti nilai akhirnya itu sama ya, kita akan cek bersama-sama ini. Jadi untuk bentuk aljabar yang pertama, untuk bentuk aljabar yang pertama berarti kan 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 3, kemudian ditambah lagi 4 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 7. 0 ditambah 3 sama dengan 3, kemudian 0 dikurangi 7 sama dengan min 7. 3 dikurangi 7 sama dengan min 4 ya.
Baik, kemudian untuk bentuk aljabar yang kedua, 6x min 4 berarti 6 kali 0 itu sama dengan 0 dikurangi 4. Nah, 0 dikurangi 4 sama dengan min 4 ya. Nah, ini ternyata nilai akhirnya juga sama ya. Kemudian untuk x sama dengan 1 ya, x sama dengan 1. Baik, untuk bentuk aljabar yang pertama berarti 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 3 ya. Kemudian ditambah dalam kurung 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 7 ya kan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian ditambah 4 dikurangi 7 itu sama dengan berapa? Negatif 3. Nah, 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan 2. Kemudian untuk bentuk aljabar yang kedua ya, 6 kali 1 sama dengan 6 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan dengan x sama dengan 2. Nih, x sama dengan 2. Nah, untuk x sama dengan 2 ya Dek ya, berarti bentuk aljabar yang pertama 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3, kemudian ditambah 4 kali 2 8 ya, kemudian dikurangi 7. 4 tambah 3 sama dengan 7, 8 dikurangi 7 itu sama dengan 1 ya. Berarti 7 plus 1 sama dengan 8. Kemudian untuk bentuk aljabar yang kedua, 6 kali 2 sama dengan 12, 12 dikurangi 4 ya, ini sama dengan 8. Baik, jadi ini sudah kita hitung semuanya dan ternyata bentuk aljabar pertama dan kedua nilai akhirnya itu selalu sama ya untuk setiap nilai x yang diberikan. Kita lanjutkan berdasarkan hasil pada tabel di atas, berarti yang ini. Apakah bentuk aljabar 2x plus 3 plus 4x min 7 ekuivalen dengan bentuk aljabar 6x min 4 ya? Berdasarkan nilai akhir yang ada pada tabel ini ya, kita bisa simpulkan bahwa kedua bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar yang ekuivalen. Jadi walaupun bentuk aljabarnya beda tetapi ekuivalen ya, keduanya adalah ekuivalen. Lalu untuk soal B, jika menurut kalian kedua bentuk aljabar tersebut ekuivalen, maka buktikan dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Oke, berarti yang kita jabarkan adalah bentuk yang pertama saja ya. Nanti apakah hasil penjabaran kita itu sama dengan 6x min 4 ya, kita akan coba buktikan bersama-sama. Mestinya ya harusnya sama karena kan keduanya ekuivalen. Baik, untuk bentuk aljabar yang pertama 2x ditambah 3 ditambah dalam kurung 4x dikurangi 7. Nah, ini kurungnya boleh dilepas ya, kurungnya boleh dihilangkan sebenarnya. Jadi 2x ditambah 3 kemudian ditambah 4x dikurangi 7 ya. Lalu di sini kan ada 3 plus 4x. Nah, kita menggunakan sifat komutatif ya. 3 ditambah 4x itu bisa kita ubah posisinya menjadi 4x plus 3. Berarti nanti 2x ditambah 4x ditambah 3 ya dikurangi 7. Nah, ini sifat komutatif. Lalu 2x ditambah 4x ya, x-nya itu bisa kita keluarkan. Berarti x kali dalam kurung 2 plus 4 ya. Kemudian di sini ada plus 3 min 7 ya, plus 3 min 7 ya berarti sama dengan min 4. Nah, mungkin ini saya tuliskan aja di sini ya. Jadi ini adalah sifat komutatif ya. Jadi 3 plus 4x itu menjadi 4x plus 3. Kemudian yang ini adalah sifat distributif ya. Nah, kita tahu kalau 2 plus 4 itu kan sama dengan 6 ya, x kali 6 sama dengan 6x nih, berarti 6x dikurangi 4. Nah, kan terbukti ya. Jadi bentuk aljabar yang pertama itu merupakan bentuk aljabar yang ekuivalen dengan 6x min 4 gitu. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Terima kasih.